помощью дипломатии. Если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Di balik podium megah pertemuan tahunan Kementerian Pertahanan Rusia di Moskwa, Presiden Rusia Vladimir Putin mengirimkan pesan tegas. Vladimir Putin menegaskan bahwa ia lebih memilih jalur diplomasi, namun dengan satu syarat yang mustahil diterima Kiev, yakni menyerang total wilayah yang ia klaim sebagai tanah bersejarah Rusia. Retorika ini menjatuhkan bayangan gelap pada upaya diplomatik yang tengah berlangsung di Berlin. Juga terhadap optimisme Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang terus menyebut bahwa perdamaian sudah dekat. Pertaruhannya kini adalah soal seberapa jauh Rusia bersedia membakar sumber dayanya demi ambisi teritorial. Di saat Ukraina bersumpah tidak akan menyerahkan satu jengkal pun tanah yang masih mereka pertahankan. Simak selengkapnya dalam video berikut. Bagi Rusia, sengketa wilayah bukan sekadar angka di atas peta atau alat tawar-menawar politik. Ia telah bermutasi menjadi narasi ideologis tentang pemulihan kejayaan masa lalu. Mengutip CNN, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut wilayah-wilayah di Ukraina Timur dan Selatan sebagai tanah bersejarah. Sebuah istilah yang menurut para analis bertujuan untuk melegitimasi invasi sebagai misi suci pembebasan dan bukan agresi. Presiden Rusia itu menegaskan Moskwa tidak akan berkompromi dengan tuntutan agar Ukraina menyerahkan wilayah. Ancaman ini disampaikan Putin pada pertemuan tahunan Kementerian Pertahanan Rusia di Moskwa, Rabu 17 Desember 2025. Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mempertegas posisi ini. Ia menyatakan Moskwa tidak akan menerima kompromi apapun terkait wilayah yang diduduki. Rusia masih dengan pendiriannya. Tuntutannya tak berubah, yakni kendali penuh atas 5 wilayah utama, yakni Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menambahkan lapisan kecurigaan terhadap proses damai yang diusulkan oleh Barat. Rusia disebutnya secara tegas menolak ide gencatan senjata jangka pendek atau jeda kemanusiaan. Если присутствует у украинцев и начинает доминировать желание подменить выход на сделку сиюминутными нежизнеспособными решениями, мы вряд ли готовы в этом участвовать. Поэтому мы хотим мира, мы не хотим перемирия, чтобы дать, скажем так, передышку Украине и подготовиться к продолжению войны. Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее. Вот что мы хотим. Peskov juga menuduh Ukraina menandatangani perjanjian damai hanya untuk kemudian menyabotasenya di masa depan. Bahkan Kremlin disebut mencoba membingkai perang ini sebagai respon terhadap infiltrasi NATO ke dalam pemerintahan Ukraina. Sebuah klaim yang dibantah keras oleh aliansi tersebut karena tak ada bukti fisik pangkalan atau pasukan NATO di tanah Ukraina sebelum invasi meletus. Meskipun retorika Putin terdengar seolah kemenangan sudah di depan mata, tapi realitas di medan tempur menunjukkan kontradiksi yang mencolok. Rusia telah secara ilegal mencaplok wilayah Donbas di Ukraina, tetapi belum sepenuhnya menaklukkannya. Di Zaporizhia dan Kherson, pasukan Moskwa bahkan tidak menguasai ibu kota provinsinya. Analisis dari Institute for the Study of War memaparkan, dengan laju kemajuannya saat ini di medan perang, Rusia diprediksi tidak akan merebut seluruh wilayah tersebut hingga Agustus 2027. Lantas mengapa Rusia tetap menutup pintu kompromi meski kemenangan total masih bertahun-tahun lagi? Jawabannya terletak pada stabilitas politik domestik Kremlin.
Bagi Putin, konsesi wilayah sama saja dengan mengakui kekalahan politik di dalam negeri yang dapat merusak citra pemimpin kuat yang telah ia bangun selama 2 dekade. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersikeras, Ukraina tidak akan pernah mengakui bagian timur Donbas yang diduduki sebagai wilayah Rusia. Kontradiksi ini menciptakan jalan buntu. Rusia menuntut segalanya tanpa benar-benar memegang kendali, sementara Ukraina bertahan meski harus membayar harga mahal di bawah hujan rudal setiap malam. Di tengah keteguhan sikap Rusia, terdapat celah dalam diplomasi Barat. Perbedaan pendekatan antara Washington di bawah Donald Trump dan Eropa seolah menjadi oksigen bagi diplomasi Rusia. Donald Trump secara konsisten menunjukkan sikap optimis untuk segera mengakhiri perang dengan menyatakan bahwa kesepakatan sudah lebih dekat dari sebelumnya. Sementara sekutu-sekutu Eropa Ukraina lebih berhati-hati dan telah berupaya mendapatkan jaminan keamanan yang kuat bagi negara tersebut. Mengutip Euronews, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mendesak negara-negara Eropa untuk mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan mereka sendiri dan terus mendanai pertahanan Ukraina. This week's European Council is about facing the reality of the moment. The reality of a world that has become dangerous and transactional, a world of wars, a world of predators. The reality of this world means we Europeans must defend ourselves and we must depend on ourselves. Dua proposal Eropa sedang dibahas untuk pendanaan Ukraina. Satu berdasarkan penggunaan aset Rusia yang dibekukan, sementara yang lainnya berdasarkan pinjaman. Rangkaian negosiasi di Berlin baru-baru ini memunculkan harapan akan akhir perang. Tetapi penolakan mutlak Rusia terhadap kompromi teritorial menunjukkan bahwa jurang perbedaan masih terlalu lebar untuk dijembatani. Trump mungkin menginginkan kesimpulan cepat, tapi bagi Ukraina, kualitas perdamaian jauh lebih penting daripada kecepatan. Zelensky telah memperingatkan bahwa jika Rusia menolak draft rencana damai terbaru, ia berharap Amerika Serikat akan meningkatkan sanksi dan memberikan lebih banyak sistem pertahanan udara serta senjata jarak jauh. Pada akhirnya, perang Ukraina tampaknya akan terus memanjang selama teritori dianggap sebagai harga mati yang tak bisa ditawar oleh kedua belah pihak. Apakah diplomasi akan menemukan jalan keluar? Ataukah musim dingin ini hanyalah prolog bagi tahun-tahun peperangan yang lebih berdarah? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.